Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami kembali datang kepadamu, menaikkan syukur kami kepadamu, karena Engkau begitu sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau senantiasa memberikan berkat-Mu yang terbaik, dan berkat yang terbaik dalam kehidupan kami adalah kebenaran-Mu. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini turun anugerah-Mu buat semua kami, supaya ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu menolong kami, menuntun kami, membawa kami untuk semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, tolong kami, urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, shalom sekali lagi, dan kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ini bulan Desember dan sebentar lagi kita akan memperingati atau merayakan Natal, saudaraku ya. Di mana-mana sudah ada yang sudah Natalan ya, saudaraku ya. Natal anak, Natal lansia, dan Natal yang lain ya, saudaraku ya. Pagi hari ini saya menyampaikan satu berita yang tertulis di dalam Alkitab tentang rangkaian peristiwa Natal, saudaraku ya. Dan ditulis di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1. Saya akan bacakan buat saudara ya. Judul perikopnya adalah orang-orang Majus dari timur, saudaraku ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, ya, dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia, saudaraku ya. Saudara bisa baca ayat 3. Dan selanjutnya saya lompat ayat ke-8, saudaraku ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya. Ini Herodes yang ngomong, saudara. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera setelah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, saya melihat di kamus, kalau saudara juga melihat di kamus Alkitab, orang-orang Majus ini kemungkinan tidak ada pastinya, tapi ditulis kemungkinan orang datang dari Babel atau Irak, saudaraku ya. Dan kalau saudara lihat di Google, jaraknya Irak ke Palestina atau Yerusalem itu kurang lebih jaraknya 1080 kilo. Jadi cukup lumayan jauh zaman itu, saudaraku ya. Dan digambarkan dengan jelas bahwa orang-orang Majus ini bisa datang ke Yerusalem mencari Yesus karena ada bintang, saudaraku ya. Dan kalau kita baca dengan teliti, sampai akhirnya Herodes memerintahkan untuk membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun, itu satu petunjuk bahwa orang Majus ini mencari Yesus sampai ketemu perkiraan 2 tahun, saudaraku. Jadi ini cukup lama perjalanannya. Kenapa? Saya merenungkan ini, saudaraku ya. Zaman itu pasti dia naik onta, saudaraku ya. Dan kalau kita berbicara tentang bintang, bintang itu munculnya selalu di malam hari. Tidak ada bintang siang hari muncul, saudaraku ya, tidak kelihatan ya. Dan bintang itu dikatakan benar-benar bercahaya menuntun mereka. Jadi ini perjalanan memang cukup panjang.
Dan yang luar biasa adalah orang-orang Majus ini tetap berjalan sampai menemukan bayi Yesus. Saudaraku, apa yang kita petik dari contoh orang Majus ini? Saya waktu merenungkan satu kata yang muncul adalah ketekunan. Ya. Jarak 1000 kilo zaman itu wah jauh sekali. Naiknya onta dan jalannya cuma malam saja. Jadi ini memang butuh-butuh ketangguhan, ya, ketekunan. Dan satu lagi yang tidak bisa dipungkiri yaitu ketaatan. Atau bahasa lain lagi ada satu kerinduan yang kuat sekali untuk dia harus ketemu dengan Yesus Tuhan. Jadi ini gambaran yang saudara dan saya boleh camkan benar-benar di hati dan pikiran kita ketika kita merayakan Natal. Ya. Bukan hingar-bingarnya Natal, acara Natalnya yang begitu luar biasa. Tapi sekali lagi kita melihat contoh dari orang-orang Majus ini, ya. Ketekunan, ketangguhan, ketaatan, dan satu lagi yaitu kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan Yesus Tuhan. Jadi pesan Natal yang saya dapat hari-hari ini, kita harus benar-benar mengarahkan hati dan pikiran kita untuk berjumpa dengan Yesus Tuhan itu, saudaraku. Ya. Ini Natal yang sesungguhnya, saudaraku, ya. Dan yang luar biasa, saudara baca, tadi saya baca di dalam Alkitab, ketika orang Majus ini ketemu Yesus, mereka sujud menyembah. Bayangin ini anak baru umur 2 tahun, saudara, ya. Ini baru anak umur 2 tahun, tapi yang di mata orang-orang Majusi bukan anak 2 tahun, saudara. Dia melihat sesuatu yang lain di dalam diri anak Yesus yang baru umur 2 tahun ini. Dan mereka sujud menyembah. Dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ini 3 benda ini, benda yang mahal-mahal, saudaraku. Ya. Terus apa pelajaran yang kita ambil dari persembahan orang-orang Majus ini, saudaraku, ya? Emas, kemenyan, mur. Tuhan Yesus pernah ngomong begini, kalau engkau mau ikut aku, jual segalanya, saudaraku. Jadi hari-hari ini kalau kita mau benar-benar merasakan Natal yang sesungguhnya, kita benar-benar membawa persembahan, yaitu hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Hal-hal yang menurut kita berharga, hal-hal yang menurut kita harus pertahankan, hal-hal yang menurut kita dan menurut kita pokoknya, saudara, itu harus kita persembahkan kepada Yesus Tuhan. Satu hal lagi yang menarik saya bagikan di sini adalah orang Majus ini bisa sampai kepada Yesus dituntun oleh bintang, saudaraku, ya. Ini menurut saya hari-hari ini bintang itu apa, ya? Apa yang bisa menuntun kita kepada Yesus? Menurut saya tidak lain tidak bukan adalah kebenaran. Alkitab ini, saudara. Alkitab ini adalah bintang kita hari-hari ini. Bintang yang akan menuntun kepada Yesus Tuhan. Dikatakan oleh Alkitab, ya, tadi saya baca, ketika orang Majus itu melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Ya. Kalau saya boleh ngomong pagi hari ini, apakah Alkitab ini menjadi kesukacitaan saudara? Apakah kalau saudara tiap hari membaca Alkitab itu menjadi kegembiraan buat saudara? Kenapa kita harus bersukacita karena membaca Alkitab? Kenapa kita harus bergembira kita membaca Alkitab? Karena itu akan menuntun kita kepada Yesus Tuhan. Jadi ini yang jadi perenungan saya di hari Natal ini, saudara. Dan biar ini menjadi perenungan juga buat saudara dan saya
melihat keteladanan orang-orang Majus. Tekun, taat, tangguh, dan satu lagi yang tidak bisa kita lupakan, yaitu kerinduan yang sangat kuat untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat Yesus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kembali kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau benar-benar belajar terus akan kebenaran-Mu, supaya kami semakin mengenali Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.